kasih atas kerawahan Bapak Ibu sekalian dan kegiatan untuk sekolah sebenarnya nggih. Selamat bertemu lagi dengan teman-teman yang lain dan dengan kita yang setiap bulan cek udaranya dicek di Bapak Ibu. Harapan kita dengan dilakukan pemeriksaan ini Bapak Ibu akan tambah sehat. Jadi untuk yang punya darah tinggi darahnya terkontrol, untuk yang punya gulanya juga akan terkontrol. Obatnya diminum rutin Bapak Ibu. Rutin. Habis. Siapa yang bulan kemarin nggak hadir? Ayo. Siapa? Masih 2 biji. Ya. Yang bulan kemarin nggak hadir kenapa? Sakit. Iya. Oke, saya harapkan yang sakit segera sembuh, yang sehat lebih sehat lagi. Dan jangan lupa setiap tanggal 5 kalau tidak pas hari tanggal merah, hari libur, tetap diusahakan untuk datang ya. Daripada nyari ke rumah sakit loh. Ke rumah sakit biayanya berapa? Belum nanti jajan di mana? Jajan mana nanti rumah sakit? Jajan kan? Ya Pak, jajannya airnya kan kita jajan ke sini kan. Sekalian olahraga, jalan-jalan, kalau yang dekat yang jauh ya berarti beda. Oke. Ini nanti gejalanya sama, yaitu ada perubahan dulu dari dokter sambil menunggu dari petugas laboratoriumnya karena petugas laboratorium belum datang ya. Terus nanti kalau ada teman yang belum ikut pelanis yang gula atau hipertensi, boleh daftar ikut ya Bu, tapi jangan mendadak ya mesti ya. Boleh nggih. Jadi kalau anggota keluarga, tetangga, teman ataupun siapa yang punya hipertensi, yang punya gula, boleh daftar. Oke, caranya gimana? Jenengan kan sudah ikut grup gitu Bapak Ibu. Nah, dan gini, yuk Kak, melu, aku jaluk KTP ini tak daftarin. Jenengan daftar di grup dulu. Bu, ini ada tambahan 1, ini sakit gula, ini sakit diabetes, nanti saya daftarkan dulu. Pas di sini sudah sekalian saya obat obatnya. Boleh, silahkan, monggo kalau mau ikut boleh. Bulan depan boleh ikut, boleh ikut, monggo silahkan. Sekarang kita membuka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang punya darah tinggi atau gula yang belum ikut prolanis, boleh ikut prolanis. Ya. Nanti kalau belum dapat obat dari rumah sakit, jangan dapat obatnya dari kita, nanti tetap kita agendakan seperti dulu. Jangan nanti akan kita antar ke rumah sakit. Tapi minggu besok ya, itu baru acara kita karena jadwal kita penuh sekali untuk mengantar ke rumah sakit itu masih penuh. Nanti tetap suatu saat kita usahakan saya dengan Bu Sri tetap mengagendakan untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi monggo tidak keluarkan boleh. Buat apa? Biar sehatnya bersama-sama, biar terkontrolnya bersama-sama. Atau nggih? Niki dilanjutkan dulu pemilihan dari Bu Dokter. Monggo kalau ada yang monggo. Kalau mau ada yang bertanya boleh. Kalau mau ada yang usul saran atau apa boleh. Atau nggih? Mantul.
Terus obatnya kan yang paling sering biasanya metformin, metformin, imepirin, terus habis itu ada glibenclamid gitu. Nah itu sebenarnya obat gula itu kan untuk menurunkan gula. Makanya dengan kalau misalkan minum obat gula itu harus tetap makan gitu. Soalnya kalau dengan nggak makan nanti lemes. Karena dia itu kerjanya memang menurunkan gula di dalam tubuh hitungan. Ibaratnya dengan biasanya gulanya tinggi, terus kan diturunkan, ya pasti lemes nih. Terus ada juga yang pakainya insulin. Insulin itu memang kerjanya lebih cepat, tapi itu yang memang gulanya tinggi banget gitu. Tapi nggak semua pakai insulin ya. Pokoknya itu biasanya emang gulanya itu pakai obat itu kok tinggi terus, misalkan sampai 500, padahal udah minum obat, tapi gulanya tetap 500 terus. Nah itu harus dibantu dengan insulin. Nah makanya daripada jangan pakai insulin kan mending obatnya teratur nih. Soalnya kalau dengan pakai insulin itu setiap hari disuntik gitu kan malah sakit gitu. Kalau setiap hari disuntik itu juga ada resikonya ya kayak luka gitu. Itu banyak sebenarnya. Apalagi kalau diabetes kan lukanya sulit sembuh ya. Kalau gulanya tinggi terus itu lukanya memang sulit sembuh. Makanya kalau bisa dengan mumpung sekarang belum menggunakan, kalau bisa jangan sampai menggunakan insulin ya. Itu dirutinkan untuk obat minumnya, obat gulanya. Nah ini untuk kegawatannya itu ada yang namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu keadaan ketika gulanya itu rendah banget. Itu banyak ketika di rumah sakit itu banyak pasien-pasien dia itu gulanya sampai 20. Ternyata pas dicari pasiennya kan itu juga nggak sadar riwayatnya gula, terus dicek kok gulanya 20 ya kan. Kalau kita aja yang gulanya maksudnya yang kayak nggak pernah punya riwayat gula, gulanya ya normal di bawah 100 ya, itu masih normal. Nah itu gulanya 20, ada riwayat gula juga, ya langsung nggak sadar. Makanya setelah ditanya ternyata bapaknya itu minum obat gula tapi nggak makan gitu, nggak makan seharian tapi cuma minum obat gula. Ya pantesan gulanya drop karena kan kalau obat gula emang menurunkan gitu. Jadi makanya bapak ibu kalau minum obat gula ya walaupun makan makanannya dikurangi ya yang gula, tapi harus tetap makan. Nggak boleh nggak makan gitu. Nanti kalau dengan kayak lemas nggak sadar ya walaupun nanti bisa ya, tapi ada kalau udah ketolong kan alhamdulillah ya. Pokoknya kalau dengan lemas kayak gitu coba dicari dengan makan atau belum, dengan udah minum obat gula tapi nggak makan gitu. Terus ada juga keadaan ketika dengan diare atau muntah-muntah, kan pasti nggak enak ya, perutnya nggak enak kan makannya sedikit, tapi dengan tetap maksa minum obat gula karena kan memang biasanya setiap hari nih obat gulanya. Nah itu harus tetap makan gitu. Kalau dengan nggak makan, kita lagi diare, lagi muntah kan dehidrasi ya, kan asupan makanannya kurang, terus dengan minum obat gula itu tambah drop. Jadi pokoknya makan tetap ya, iya Pak, walaupun kayak yang nasi dikurangi, pokoknya yang manis-manis dikurangi, tapi dengan harus tetap makan. Terus ada yang namanya ketoasidosis diabetik sama hiperosmolar hyperglycemic stage. Itu ketika gulanya itu tinggi banget, biasanya komplikasinya itu ke sesak napas gitu. Jadi komplikasi ke tubuhnya itu kayak sesak napas, terus sampai nggak sadar gitu. Ya untuk
biasanya itu ada bukan mual muntah juga. Pokoknya ketika gulanya itu lebih dari 250 terus ada pilihan lain gitu ya. Tidak cuma saat mau jadinya gulanya 250, tapi itu gula bukan puasa, gitu kan, habis makan nasi tapi nggak ada gula tadi, sisaan napas, terus habis itu kayak linglung, lemes kayak gitu, insya Allah aman gitu ya. Minum aja, konsumsi aja obat gulanya secara rutin gitu ya. Tapi ketika ada gejala tadi, ya kalau bisa langsung ke rumah sakit gitu kan. Nah terus biasanya itu karena tadi pasien saya itu yang gula ke 900, pasiennya linglung, dia itu merasa haus terus. Pokoknya minum seberapa itu haus terus karena memang penanganan dari tadi komplikasi yang gula tadi itu harus dikasih infus gitu. Ada namanya cairan di tubuh yang hilang karena tadi cairannya itu semuanya diambil sama gula. Gulanya itu banyak banget kan tadi 900, jadi semua cairannya yang diambil sama gulanya itu, makanya dia rasanya haus terus gitu. Hausnya bahkan sampai udah minum banyak banget itu nggak terasa, bilangnya saya masih haus gitu. Terus habis itu untuk mengendalikannya ya nanti dikasih tetap ya pakainya itu insulin gitu, karena insulin itu kerjanya lebih cepat daripada obat yang diminum. Tapi nanti dilihat lagi untuk tensinya ada penurunan tekanan darah atau enggak gitu. Kalau jenengan biasanya kan tensinya, kalau gula sama tensi itu sahabatan gitu. Jadi ketika jenengan punya riwayat gula, kalau bisa tekanan darahnya, tensinya itu dijaga gitu. Jangan sampai hipertensi sebenarnya gitu. Karena komplikasi dari gula itu hipertensi gitu. Jadi ketika jenengan mengurangi yang manis-manis, harus mengurangi yang asin juga gitu gitu. Terus ada juga penggantian kalium, makanya orangnya itu lemas gitu. Terus habis itu ini untuk tata laksananya. Terus kalau yang HHS itu lebih berat gitu. Pasiennya itu bisa sampai tadi nggak sadar sama sekali, terus habis itu harus dirawat itu di ruang ICU gitu. Untuk Bapak Ibu ya, untuk dirawat di ruang ICU itu nggak semuanya yang memang ini ya apa namanya parah banget gitu. Orang yang masih sadar itu bisa dirawat di ICU gitu ya. Apalagi kalau orang yang misalkan kena serangan jantung. Kalau serangan jantung itu walaupun pasiennya kan sadar gitu, cuma pasiennya nyeri dada, jantungnya itu ternyata mengarah ke serangan jantung, itu kan biasanya disarankan untuk dirawat di ICU, itu nggak apa-apa nih. Jadi kan ada stigmanya kalau dirawat di ICU nanti pasiennya parah banget gitu. Sebenarnya enggak ya, karena itu untuk ibaratnya untuk diawasi gitu. Karena kan kalau jenengan dirawat di ruang biasa kan ada nggak tahu ya, namanya orang kan kayak ini pasiennya tidur, ternyata nggak tidur, ternyata malahan udah meninggal kan kayak gitu. Kan lebih baiknya dirawat di ruang ICU. Sama dengan tadi, dengan ketika gulanya tinggi banget sampai nggak sadar, nah itu wajib dirawat di ruang ICU. Makanya kalau bisa jangan sampai mengarah ke kegawatan diabetes gitu. Jadi harus terkontrol gulanya. Dengan jenengan ikut prolaris ini kan berarti sudah terkontrol gitu. Itu juga untuk memantau jenengan setiap bulan gulanya naik apa turun atau stabil aja, biasanya stabil gitu. Gak apa-apa, yang penting tetap stabil, gak yang naik banget gitu ya. Jenengan gak apa-apa, gak usah mengharapkan kayak gula itu saya kok gak turun-turun ya, itu gak apa-apa gitu. Yang penting itu jenengan stabil gitu ya.
itu